terjadi ketimpangan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengentaskan kemiskinan? Lalu bagaimana cara kita untuk mengentaskan, untuk meningkatkan ekonomi? Kami di sini bukan hanya sebuah drama, ini adalah sebuah renungan dan kita refleksikan di bulan kemerdekaan. Karena kita adalah bagian dari agen of control sosial, agen of perubahan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Tuban kembali turun ke jalan, sebab PC PMII menilai adanya ketidakseriusan Dinas Sosial dan TKSK sebagai pendamping dalam program bantuan pangan non-tunai di Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban. Wakil Ketua PC PMII Tuban Masuri mengatakan, sebagai bukti pihaknya masih menemukan ketimpangan yang didapatkan tim advokasi PC PMII Tuban ketika terjun di lapangan. PC PMII Tuban juga mengendus adanya proses monopoli dan kapitalisasi dalam proses BPNT. Dalam aksi jilid 2 ini, PMII Tuban memiliki 10 tuntutan diantaranya kembalinya program BPNT sesuai pedoman umum. Ada tindakan tegas kapitalisasi dan monopoli BPNT secara hukum. Lebih lanjut, PMII ingin ada pos pengaduan agar KPM tidak takut dalam menyampaikan keluhan dan Dinsos harus mengupdate data agar tidak ada kesalahpahaman. PMII berharap dalam aksi jilid 2 ini dapat membawa perubahan dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Tuban. PMII juga tegas meminta PLT Kepala Dinas dan Koordinator Daerah pendamping BPNT mundur dari jabatannya jika dalam 1 bulan ke depan tidak dapat menyelesaikan carut-marut BPNT di Tuban ini. Jadi terkait aksi lanjutan ini, sebenarnya BPNT ini untuk siapa? Kemarin kami di lapangan di salah satu desa Kecamatan Sogro menemukan ada 130 lebih KPM yang tidak bisa mencairkan KKS-nya. Lalu, kemana larinya? Selama 2 tahun. Jadi kami dari PMII Tuban ingin mengetahui selama 2 tahun tersebut uangnya itu lari kemana. Jadi tadi pihak Dinsos sudah menjelaskan katanya itu adalah masalah administrasi. Bukan hanya masalah administrasi, seharusnya Dinsos harus turun ke lapangan, langsung terjun ke lapangan atau pihak Kortek. Bukan hanya duduk di bangkunya saja. Karena ada penemuan-penemuan lagi di desa-desa yang lain, ada banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Jadi ini sudah seharusnya kami dari PC PMII Tuban meminta agar pihak Dinsos transparansi terkait SP2D, karena pihak Kemensos sejak tahun 2018 sudah menurunkan atau SP2D kepada pihak BNI. Akan tetapi kenyataannya apa? Di lapangan kartu tersebut tidak bisa dicairkan. Selama 1 bulan ke depan, kalau memang bantuan tersebut tidak bisa dicairkan, maka harus rela dengan rendah hati untuk PLT Dinsos maupun Kordanya untuk copot jabatan. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos Kabupaten Tuban, Joko Sarwono mengatakan, pihaknya telah menyusun regulasi untuk mendekatkan hak-hak KPM. Langkah yang akan dilakukan mengirimkan data calon penerima BPNT ke desa agar masyarakat bisa mengakses KPM yang mendapat bantuan. Pola penyaluran BPNT akan dilakukan identifikasi kebutuhan KPM oleh e-warung sebelum pengiriman bantuan bentuk pangan. Pihak Dinsos juga akan mengevaluasi pendamping yang dilakukan oleh pendamping Bansos dengan menambahkan tim koordinasi di tingkat kecamatan. Jadi nanti bisa duduk di atas meja ini bareng-bareng, ya, karena data ini tidak bisa kita perdebatkan di area ini. Tetapi saya hanya minta satu saja, bahwa regulasi yang sudah kami susun, yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa, itu yang pertama adalah bagaimana upaya kami untuk mendekatkan diri kepada hak-hak KPM. Ya. Jadi yang pertama nanti akhir bulan itu setiap bulan kami dikirimi oleh Kementerian Sosial data by name by address para penerima BPNT di Kabupaten Tuban. Langkah apa yang akan kami lakukan? Itu adalah yang nanti akan kami kirimkan ke seluruh desa untuk diumumkan ini adalah calon penerima BPNT di bulan September. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mekanisme dan pola penyaluran BPNT
itu sekarang nantinya akan melalui pra-order ya. Jadi pra-order itu adalah seluruh e-warung dan agen yang ditugasi sebagai penyalur sembako ini akan melakukan identifikasi kebutuhan KPM. Jadi yang kemarin panjenengan sampaikan, biarkan KPM untuk memilih keinginan sendiri, itu kita laksanakan melalui identifikasi yang dilaksanakan oleh e-warung di bulan depan ini. Dan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman pendamping PSP yang notabene di lapangan itu hanya 1 orang di 1 kecamatan. Ini tetap kita optimalisasi sehingga apa yang diinginkan oleh KPM itu bisa terakomodir. Ketiga, tentunya evaluasi juga terkait dengan pendamping kita di lapangan, Pak. Jadi kami menambahkan tim koordinasi di tingkat kecamatan untuk membantu kami mengevaluasi seluruh skema program BPNT ini agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan saudara-saudara sekalian. Sementara itu, Koordinator Daerah Pendamping BPNT, Ningsih, menyebut carut-marut BPNT ini disebabkan adanya data yang tidak valid calon penerima BPNT, sehingga ia meminta kepada PMI untuk membantu mengawal data penerima BPNT agar data dari bawah untuk dilakukan verbal. Memang kartu itu ada di bank, kartunya ada 10.000 lebih, itu di tahun 2018. Karena masa itu kartu yang dibagikan adalah data berdasarkan data tahun sekitar 2005 sampai 2007. Dan data itu jika diterapkan di tahun-tahun adanya BPNT dimulai 2018. Itu banyak data yang tidak valid. Jadi di sini kita terbantu karena dengan adanya jenengan semua kita akan memperkuat, mencoba untuk agar desa melakukan update. Jadi update data itu sangat penting. Masyarakat manapun yang datanya tidak terupdate atau masyarakat miskin yang tidak masuk data yang disampaikan yaitu data DTKS, sampai kapanpun tidak bisa terdata Kemensos untuk mendapatkan bantuan. Dengan begini kami berharap dari jenengan semua bisa mencoba kerjasama dengan kepala desa atau pemerintah desa untuk melakukan verbal, yaitu desa melakukan update data. Setiap tahun Kemensos sudah membuka pintu update data setahun 2 kali. Itu. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.